setelah kita selesai mempelajari prinsip yang pertama terkait perlawanan antara yin dan yang pada tubuh manusia, baik secara fisiologis maupun secara patologis, artinya adalah dalam keadaan sehat maupun dalam gejala dan tanda penyakit. Nah, itu perlawanan yin yang di tubuh kita sudah kita pelajari. Itu adalah aspek yang pertama atau prinsip yang pertama pada TCM terkait yin yang. Nah, kita masuk ke prinsip yang kedua dan penerapannya ke dalam TCM terkait yin yang, yaitu adalah saling ketergantungan atau kita singkat saja saling tergantung. Saling tergantung. Jadi yin yang itu dia meskipun dia itu saling berlawanan, tapi mereka itu tidak bisa dipisahkan karena tidak ada yin kalau tidak ada yang, tidak ada yang kalau tidak ada yin. Seperti itu, ibarat siang dan malam itu menjadi satu, maka dia namanya adalah satu hari. Kalau hanya malam saja atau hanya siang saja, itu tidak membentuk suatu hari. Begitu juga antara kemarau dan antara musim penghujan. Nah, ini kan kalau ada kemarau, ada penghujan di Indonesia, itu namanya adalah musim dalam 1 tahun. Tapi kalau hanya penghujan saja atau kemarau saja, itu tidak ada siklus demikian pada 1 tahun, pada siklus 1 tahun musim. Nah, termasuk juga antara panas dan dingin. Antara panas dan dingin. Panas dan dingin berarti itu adalah suhu. Kita tidak bisa tahu dingin kalau tidak ada panas, tidak tahu panas kalau kita tidak mengenal adanya dingin. Jadi keduanya memang harus ada. Dan sebuah catatan bahwa semua, ini perlu diingat, semua proses fisiologis dalam tubuh manusia itu adalah hasil dari perlawanan dan saling tergantung antara yin dan yang. Nah, ini semua proses fisiologis di dalam tubuh manusia itu adalah hasil dari perlawanan dan saling tergantung. Jadi prinsip 1 dan prinsip 2 yin yang di dalam tubuh manusia. Contohnya adalah antara api dan air di tubuh manusia. Selanjutnya adalah di tubuh manusia itu ada yang sebagai daya penggeraknya. Nah, daya penggerak itu adalah qi atau energi. Kemudian namanya ada penggerak berarti harus ada yang digerakkan. Apa itu? Yaitu yang digerakkan itu ada darah, kemudian ada zalir atau cairan tubuh dan lain sebagainya. Semuanya digerakkan oleh qi atau energi. Nah, ini dalam tubuh manusia. Ada unsur api, unsur air di dalam tubuh manusia, ada qi dan ada darah dalam tubuh manusia. Ada yang penggerak, ada yang digerakkan di dalam tubuh manusia. Ada yang masuk dan ada yang keluar juga. Nah, baik makanan maupun minuman nanti masuk ke dalam tubuh, kemudian sebagian dimanfaatkan oleh tubuh, tapi sebagian juga ada yang keluar. Nah, ini merupakan
saling berlawanan tapi juga saling tergantung. Kalau hanya kita memasukkan makanan minuman dalam tubuh manusia tanpa mengeluarkan sisa-sisanya, itu akan menjadi sebuah penyakit. Begitu juga ketika kita hanya mengeluarkan saja tetapi kita makanan dan minuman tidak masuk, itu bisa dehidrasi, bisa kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Jadi kedua-duanya memang harus ada. Itu adalah saling ketergantungan. Nah, kemudian setelah itu masih pada saling ketergantungan antara yin dan yang di dalam tubuh manusia, itu terkait juga dengan organ. Ada organ yin dan organ yang. Organ yin dan organ yang. Ini mereka berdua itu adalah, meskipun beda fungsi, tapi mereka itu saling tergantung antara yin, organ yin dan organ yang. Keduanya harus ada dan fungsi atau kerjanya dan tugasnya itu saling melengkapi. Nah, jadi kalau organ yin itu dia bergantung pada organ yang. Untuk apa? Untuk menghasilkan darah, kemudian qi atau energi, kemudian saripati, makanan atau esensi. Bergantung pada organ yang untuk menghasilkan darah, qi, saripati, makanan. Atau kita ganti untuknya ini sebagai yang. Nah, yang akan disimpan. Nah, organ yin dia bergantung pada organ yang mana organ yang itu menghasilkan darah, qi maupun saripati, makanan. Kemudian hasil olahan dari kerja organ yang itu akan disimpan oleh organ yin. Seperti itu. Intinya adalah yin sebagai tempat penyimpanan. Kalau yin kan menyimpan, dia itu yang disimpan oleh organ yin itu adalah hasil dari olahan organ yang. Seperti itu. Jadi organ yin membutuhkan organ yang. Dan sebaliknya, organ yang dia juga bergantung pada organ yin dalam kesuburannya. Dalam kesuburannya dari apa? Dari darah, kemudian dari esensi atau saripati, makanan yang disimpan oleh organ yin. Nah, maksudnya seperti apa? Organ yang bergantung pada organ yin dalam kesuburannya. Dalam melakukan pekerjaan atau fungsi atau tugas, misal organ yang dia mengolah makanan, mengangkut saripati makanan, kemudian juga mengeluarkan kotoran yang dari sari-sari makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Nah, dia dalam bekerja itu juga butuh yang namanya bahan bakar, butuh bensinnya. Nah, bahan bakar, bensin, dan kesuburan, jadi supaya pekerjaannya itu bisa kemudian lancar dan organ yang itu juga masih subur, masih sebagai mesin yang terjaga selalu, yang terawat selalu. Itu butuh darah, kemudian esensi atau saripati makanan yang disimpan oleh organ yin. Nah, jadi keduanya ini saling membutuhkan dan juga saling bergantung, saling melengkapi. Itu dari organ yang maupun organ yin. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.